semua orang mau meluangkan waktu, kuota, pikiran, dan tenaganya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Sekarang kita akan membahas ayat kedua dari surah Al-Ma'un. Tadi malam kita sudah bahas ayat pertama dari surah Al-Ma'un. Ya. Baik, kita mulai tanpa berlama-lama dari ta'awudz. Setelah itu kita baca ayat keduanya dari surah Al-Ma'un sebanyak 2 kali. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Oke. Tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah huruf, ini adalah huruf fa. Ya, cara melafalkan huruf fa, masih banyak orang yang melafalkannya tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet. Jangan dibaca faza, jangan dibaca paza, tapi dibaca faza. Ya, kalau dibaca menjadi P tentu ini salah. Kenapa bisa menjadi fa menjadi huruf P? Karena cara melafalkan fa-nya tidak sesuai dengan kaidah. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Oke, kita cek ya. Cara melafalkan huruf fa itu berbeda dengan huruf P pada abjad alfabet. Huruf fa punya tata cara. Huruf fa punya cara baca. Seperti apa? Kita geser. Ya. Nah, nih, huruf fa itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf fa dari mana? Tempat keluar huruf fa dari namanya batun syafah. Ya. Wa min batuni syafa, iya orang Sunda katanya suka seperti itu ya. Wa min batuni syafa falfa ma'atrafith thanaya musyrifah. Jadi cara melafalkan huruf fa itu dengan cara ujung gigi jari atas kita menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Kalau dengan ini teman-teman masih kebingungan, kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Nah, kita zoom sedikit. Jadi cara melafalkan huruf fa, teman-teman sahabat Quran sekalian, dengan cara izin rekam boleh, silahkan ya. Oke, syafaat teman saya, masya Allah ya. Nih, jadi huruf fa dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung gigi jari atas kita, disentuhkan dengan bibir bawah kita. Tapi harus jelas bibir bawahnya bibir bawah bagian yang mana. Apakah bibir bawah bagian yang luar, yang kering, atau bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ternyata cara melafalkan huruf fa, ujung gigi jari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya. Jadi cara melafalkannya seperti ini. Kalau saya contohkan, mungkin kurang lebih seperti ini. Ya. Nih. Fa. 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 Nah, seperti itu ya. Kalau melafalkannya tepat seperti itu, ya huruf fa akan punya karakteristik ya, sifat yang namanya adalah hams. Hams ini artinya mengalirkan nafas. Mahmus suhafahathahu syakhsun sakat. Kalau tepat melafalkannya seperti ini, pasti dia akan mengalirkan nafas. Nah, kenapa banyak orang melafalkan fa itu berubah menjadi huruf P? Karena kalau huruf P yang nempel bukan ujung gigi jari atas dengan bibir bawah, tapi yang nempel adalah antara bibir atas dan bibir bawah, Pak. Sehingga dia tidak akan mengalirkan nafas. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi jangan sampai menyentuhkan menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah, salah. Itu P itu seperti itu. Ya, fa bukan seperti itu, tapi menyentuhkan ujung gigi jari atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan kembali. Sampai sini paham dulu nggak teman-teman? Coba, mana nih? Penontonnya, audiensnya mana? Sahabat Quran, paham sampai sana? Kalau paham boleh komen paham, ya. Itu kita baru bahas huruf fa-nya. Belum kita bahas harokatnya. Jadi sesuai dengan janji saya, pembahasan di akun ini, kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid belajarnya. Jadi runut dan runtut untuk di akun ini. Paham ya? Baik, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di live ini, ya. Selamat bergabung, salam kenal. Jangan lupa dibantu tap-tap layar. Yang nonton 700 tapi yang like baru 2.800. Dibantu tap-tap layar biar makin live-nya tersebar. Dibantu like-nya, dibantu love-nya. Ya, kalau live ini ada manfaat silahkan dibantu di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah. Itu untuk fitur syiar Quran. Syiarkan konten-konten Quran. Syiarkan konten-konten ngaji. Sehingga mendapatkan pahala jariah buat teman-teman. Ya, bukan hanya dapat keilmuan, tapi plus dapat bonus pahala jariah.
Yang belum yang belum share, share dulu. Silakan. Yang belum share, share dulu. Yang belum share Quran dulu. Ya. Oke. Sudah, baik kita lanjutkan. Itu ya. Jadi jangan sampai dibaca pa, tapi dibaca fa. Harus mengalir nafasnya karena dia punya sifat yang disebut dengan hams, ya. Gitu. Harus mengalir nafasnya. Ya. Mengalir nafasnya. Nah, ini saya izin agak zoom out sedikit. Nah, ya, harus mengalir nafasnya. Menghembuskan angin, ya, mengalir nafasnya. Oke. Sip, itu fa, ya. Nah, sekarang tajin hapus. Fa-nya berharokat baris atas. Baris atas ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat fathah. Ya, harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas atau fathah, maka dia dibaca dengan vokal A, teman-teman sahabat Quran. Maka fa di sini, teman-teman sekalian, ya. Fa di sini kita baca bukan fi, tidak, karena dia bukan harokat bukan kasroh harokatnya. Bukan juga dhammah fu, karena dia bukan dhammah, tapi dibaca fa dengan vokal A karena dia berharokat fathah. Cara menyempurnakan harokat fathah seperti apa? Cara menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara buka mulutnya dengan sempurna, ya. Wal maftuhu bil fathi fham, ya. Jadi dibuka mulutnya, jangan cuman fa tapi fa dibuka mulutnya. Apakah cukup ketika fa melafalkan, ketika fa berharokat fathah, apakah cukup hanya dibaca dengan buka mulut? Tidak, ya teman-teman sekalian. Fa itu termasuk huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Fa itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka dibaca dengan cara apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dengan cara tersenyum. Jadi ketika teman-teman kalau pengen detail, kalau pengen sempurna pelafalannya, maka ketika fa berharokat fathah, dibuka mulutnya karena tipis sambil senyum. Ketika saya izin contohkan teman-teman sahabat Quran sekalian, maka dia dibaca bukan cuma sekedar buka mulut fa, tapi karena tipis senyum. Fa. Dengan senyuman, insya Allah huruf yang tipis akan semakin terasa tipis. Ya. Oke. Paham? Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Salam kenal teman-teman sahabat Quran. Ya, saya Gifari Putra di sini. Kita lanjutkan. Ya, udah difoto belum yang ini? Kalau ini teman-teman rasa penting, kalau teman-teman ini anggap penting, silahkan difoto saja ya. Kalau ada yang penting-penting, langsung difoto. Ya, saya izin dampingi teman-teman per harokat, per hukum tajwid, per huruf. Ya, jadi kita akan bertele-tele. Ya, per hurufnya kita akan bertele-tele. Ya, kita akan lama-lama pembahasannya. Ya, gitu. Lanjut. Selanjutnya, di sini kita menemukan ada huruf dzal. Tadi malam huruf dzal sudah sempat kita bahas. Ya, maka kita bahas lagi pada kesempatan pagi hari ini. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal apa aja? Ada 4, ya. Yang kurang lebih sering terjadi. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Dzal, banyak orang melafalkan dzal sering kali keliru dibaca betul-betul digigit teman-teman sekalian. Jangan ya. Oke, nanti untuk poin pertama kita akan bahas di akhir. Lalu, poin kedua, poin ketiga, poin keempat ini adalah kesalahan yang besar yang terjadi pada huruf dzal. Kenapa? Karena sudah kategori mengganti huruf. Dzal dibaca menjadi dal. Nah, ini salah besar. Yang harusnya fadzali jadi fadali. Nah, jangan jadi huruf dal, ya. Oke. Selanjutnya, jangan dibaca menjadi huruf zai, ya. Nah, ini juga kesalahan besar. Fadzalika menjadi fadzalika, ya. Setiap hari jam berapa live-nya seperti ini? Ya, kita baru mulai 10 menit. Oke. Lanjut. Yang keempat, jangan sampai dibaca menjadi huruf jim. Ya. Oke, contoh. Fajalika. Nah, coba pertanyaannya buat teman-teman. Di antara 4 kesalahan ini, ketika teman-teman melafalkan huruf dzal, mana yang teman-teman sering lafalkan? Apakah kesalahan yang 1, 2, 3, atau 4? Coba. Oke. Saya pengen tahu nih. Huruf dzal, ini 4 kesalahan yang sering kali terjadi. Yang teman-teman sering lafalkan dari kesalahan huruf dzal, apakah yang 1, 2, 3, atau 4? 1, 2, macam-macam ya. Macam-macam. Jangan sampai dibaca fada, faja, dan faza. Oke bang, lantas bagaimana cara melafalkan huruf dzal yang lebih tepat insya Allah? Nah, cara melafalkan huruf dzal, perhatikan baik-baik teman-teman sahabat Quran sekalian. Cara melafalkan huruf dzal, nih kita akan zoom ya. Nah, perhatikan. Nih,
Cara melafalkan huruf dzal, teman-teman sekalian, ini huruf dzal nih. Nah, dia dilafalkan bukan betul-betul digigit. Tapi bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Nah, huruf dzal dilafalkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Wadh-dhu wadh-dzalu wasalil ulya min tarafaihima. Cara melafalkan huruf dzal cukup dengan menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas, bukan digigit. Bang, kenapa bukan digigit? Karena kalau digigit huruf dzal pelafalannya betul-betul digigit, maka sifat rokhwah mengalir suara berubah menjadi syiddah tertahan suara. Ya, saya akan izin contohkan. Jadi, cara kita melafalkan huruf dzal cukup teman-teman sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Bukan gigit. Nah, kalau digigit hilang suaranya. Yang harusnya tipis-tipis biar ngalir suaranya, karena sifat dzal itu rokhwah. Rokhwah itu mengalir suara, ya. Maka ketika kita melafalkan dzal, biarkan tipis-tipis disentuhkannya. Jangan digigit, kalau digigit hilang. Hilang suaranya. Paham teman-teman sekalian sampai sana? Ya, oke. Jelas sampai sana? Coba mana dulu nih yang sudah jelas, yang sudah paham boleh komen. Ya, biar saya tahu teman-teman sekalian aktif, biar saya tahu teman-teman sekalian memperhatikan, biar saya tahu teman-teman sekalian semangat. Paham? Jelas? Baik. Ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru gabung, ya, kalau ingin ikut syiar Quran sambil ngaji sambil bantu tap-tap layarnya ya. Di tap-tap layarnya biar like-nya banyak, 12.000 kita tambahkan lagi, ya. Itu, tambahkan lagi, dan di pojok kanan layar buat teman-teman yang belum syiar Quran, ya. Oke, yang belum syiar Quran ada di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah, silakan di-sharekan ke grupnya. Ajak teman-teman yang lain ke sini, ajak keluarganya ke sini, biar kita sama-sama belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya. Oke, itu cara melafalkan huruf dzal. Maka ketika kita lafalkan pastikan suaranya mengalir. Fadza, 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 ya. Jangan fada, jangan faza, jangan faja. Ya. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Saya boleh lanjut teman-teman? Sudah paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke. Zalnya di sini ada, di atasnya ada alif kecil atau fathah berdiri. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada alif kecil atau fathah berdiri seperti ini, maka kadar panjangnya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Oke? Jadi setiap teman-teman menemukan di atasnya ada alif kecil seperti ini, itu basicnya adalah mad tabi'i. Cara bacanya 2 harokat. Ya. Cara melafalkan 2 harokat sepanjang apa bang? Biar kita konsisten. Nah, banyak orang yang melafalkan hukum tajwid mad tabi'i itu belum konsisten 2 harokatnya. Kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kecepatan, ya. Nah, cara biar teman-teman konsisten melafalkan kadar panjang 2 harokat, cukup teman-teman ayunkan 1 kali seperti ini. Saya izin contohkan ya. Turun naik li dzali fadzali. Bukan marsilah. Marsilah hanya terjadi pada huruf hak besar. Ya, itu pun hanya hak domir. Fadzali. Ya, diayunkan saja, nggak apa-apa. Itu cara melafalkan 2 harokat biar teman-teman yang belum konsisten bisa konsisten 2 harokatnya, nggak kelebihan, nggak kurang. Turun naik li, dzali, fadzali. Tuh, ya. Paham sampai sana? Sedikit-sedikit. Step by step, perlahan tapi pasti, ya. Kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, salam kenal. Nah, di sini ada huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau ini disebut dengan huruf lam. Huruf lam di sini berharokat apa bang? Lam di sini berharokat kasroh. Sebelum kita membahas harokat kasrohnya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, bayangannya masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Apakah di antara teman-teman ada yang masih menganggap bahwasannya lam itu ya udah huruf L aja? Nah, ini lam dan L itu kalau kita pengen belajar hakikat mereka berbeda. Mereka tidak betul-betul serupa, ya. Oke, apa bedanya? Nih, saya tunjukkan cara melafalkan huruf L dulu. Nanti kita bandingkan dengan huruf lam. Oke, kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, yang disentuhkan itu hanya ujung lidah saja. Contohnya seperti ini. Al,
la. Nah, itu L. Tapi kalau kita ingin melafalkan lam, bukan hanya ujung lidahnya seperti L. Walamu adna halimuntaha. Lam itu dilafalkan seperti ini. Al, la, al, la. Kalau L, al, la. Beda nggak? Ya, jadi bukan fadzali, tapi fadzali. Faham? Bisa membedakan antara L dengan lam. Bisa membedakan antara L dengan lam. Ya, waalaikumsalam. Bisa? Sudah saya tunjukkan tadi. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya. Beda ya? Sudah? Baik. Sip. Sekarang kita lanjutkan. Teman-teman, ya, perhatikan. Walaupun lam diwakilkan dengan huruf L, nggak apa-apa dalam Latin. Tapi dari segi pelafalan, mereka sebenarnya tidak betul-betul serupa. Ya, gitu. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, lanjutkan. Di sini lamnya dia berharokat baris bawah. Lamnya di sini berharokat baris bawah. Baris bawah itu disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kasrah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman selamat bergabung yang baru bergabung ya. Salam kenal, saya Gifari Putra. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah disebut dengan kasroh. Kasroh itu dibaca dengan vokal i. Maka lam di sini, teman-teman sekalian, nggak kita baca lah. Kenapa bukan la? Karena bukan fathah, ya, oke? Nggak juga dibaca dengan vokal lu. Kenapa? Karena dia bukan dhamma. Tapi kita baca dengan vokal i karena dia berharokat kasroh. Nah, bisa difahami? Bisa difahami sampai sana teman-teman sekalian? Ya. Nah, sekarang cara melafalkan harokat kasroh. Teman-teman pengen sempurna nggak ngajinya? Atau pengen selewat-selewat? Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh, setiap harokat itu punya kaidah yang disebut dengan itmamul harokat. Baik fathah, dhamma ataupun kasroh, itu ada itmamul harokatnya. Ada kesempurnaan harokatnya. Cara menyempurnakan harokat kasroh bukan hanya cengar-cengir, senyum-senyum saja. Ya, cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara wadhun hifadin bin khifadin lil fami yatimu. Rendahkan rahang bawah kita, bukan hanya asal senyum-senyum cengar-cengir saja. Kalau kita ingin sempurna harokat kasrohnya, maka rendahkan rahang bawah kita, teman-teman sahabat Quran sekalian. Saya contohkan, izin. Ya, nih. Jadi huruf berharokat kasroh bervokalkan i, bukan hanya senyum-senyum cengar-cengir li, tapi li. Rahang bawahnya direndahkan li. Biar sempurna harokat kasrohnya. Ya, Bang, emang buat apa sih kita membahas itmamul harokat seperti ini? Biar menghindari ngaji kita ala-ala ngaji orang-orang yang sedang berkumur-kumur. Teman-teman tahu nggak ngaji orang yang sedang kumur-kumur? Nih ya, jadi itmamul harokat ini kita sempurnakan agar ngaji kita terhindar dari ngaji yang seperti orang sedang berkumur-kumur. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah contoh ngaji yang dia itmamul harokatnya kurang sempurna, nggak diperhatikan. Jadi kayak orang kumur-kumur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah contoh bacaan yang dia tidak menyempurnakan kaidah itmamul harokat. Akhirnya ngajinya seperti orang kumur-kumur. Seharusnya kalau ngaji jelas, AIU-nya artikulasinya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faham sampai sana? Jelas sampai sana teman-teman sekalian? Terkait dengan ini faham? Saya bahas izin per huruf, per harokat, per hukum tajwid berulang-ulang biar teman-teman yang belum tahu, biar teman-teman yang lupa insya Allah bisa lebih ingat. Ya, nggak apa-apa kayak gini pembahasannya, nggak masalah pembahasannya seperti ini, ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Oke, karena banyak yang dia membahas, memaksakan pembahasan, jadinya keliru, ya. Oke, hati-hati teman-teman, ya. Sip. Fadzalika. Nah, lanjutkan teman-teman sekalian. Di sini kita menemukan ada huruf kaf. Menemukan ada huruf kaf. Ini namanya huruf kaf. Ketika huruf ini dia tidak berharokat, namanya adalah kaf. Ya,
Nah, huruf kaf ini dilafalkan caranya gimana? Persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Selesai. Ya. Oke. Nah, jadi huruf K itu dilafalkan, kaf itu dilafalkan huruf K aja, selesai. Selesai. Ya. Tapi di sini yang harus kita perhatikan ya, buat jadi wawasan dan khazanah kita, kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams. Ya. Oke. Hams itu artinya mengalirkan nafas secara dasar. Ya, jadi kaf itu punya sifat namanya sifat huruf ya. Punya sifat namanya adalah mengalir nafas. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Jadi kaf harus ada aliran nafas, tapi ternyata huruf kaf ini sifat hamsnya kadarnya bukan mengalir. Tapi apa kadar nafasnya? Bukan mengalir. Apa dong, Bang? Nah, nih. Kadar nafas dari huruf kaf itu hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Tuh, ya. Kaf punya sifat hams, tapi hamsnya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Kalau dia lebih kadarnya dari percikan, maka disebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan. Ya, mukammalan min ghairi ma takallufi, jangan berlebihan. Ya. Contoh emang Bang, kalau huruf kaf dilafalkan berlebihan, kayak gimana? Kayak gini. Fadzalika. Nah, itu adalah contoh nafas yang berlebihan. Ingat, bukan mengalir nafas, tapi apa? Tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, ya. Apa aja huruf sifat yang punya hams tapi hanya berupa percikan? Ada dua huruf. Ada huruf kaf, ada huruf ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo teman-teman, selamat bergabung. Jadi cukup dilafalkan, dipercikan saja. Fadzalika kaki ku ak. Nah, ya. Fadzalika, bukan fadzalika. Faham? Sampai sana? Tadi apa Bang istilahnya kalau berlebihan? Berlebihan bukan lebay, berlebihan itu tapi takaluf ya. Oke. Takaluf. Berlebihan tidak boleh. Ya, mukammalan min ghairi ma takallufi. Berlebihan itu tidak boleh. Faham? Coba yang sampai sini faham mana? Ya, kalau ini ada manfaat silakan dibantu tap-tap layar sampai 50.000 tuh baru 31.000. Ya, penontonnya harus aktif agar live ini dinilai aktif oleh TikTok dan disebarluaskan. Di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah untuk syiar Quran, dapat ilmu plus dapat pahala jariah kalau teman-teman ikut share ke grup-grupnya masing-masing. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Masih dari huruf kaf. Kita sekarang bahas harokatnya. Kafnya sekarang dia berharokat baris atas. Ya, dia berharokat baris atas. Maka huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat baris atas ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat fathah. Harokat fathah. Fathah itu dibaca dengan vokal A. Maka kaf dibaca menjadi bukan ki, ya, bukan ki teman-teman sekalian, bukan juga ku, ya, tapi dibaca k karena berharokat baris atas. Nah, gitu ya, k karena berharokat baris atas. Oke, cara menyempurnakan harokat fathah kita akan bahas per harokat juga. Cara menyempurnakan biar detail. Menyempurnakan harokat fathah caranya dengan cara wal maftuhu bil fathifham, dengan cara membuka mulut. Apakah kaf ketika fathah hanya dibuka mulut saja? Kita cek huruf kaf itu huruf tebal, huruf tipis. Kaf itu huruf yang tipis. Maka kita baca sambil senyum ya. Biar dapat si tipisnya, teman-teman sekalian. Biar dapat si tipisnya. Ya. Jadi buka mulut sambil senyum. Contoh. Ya, saya contohkan. Ya, jadi bukan hanya buka mulut ke tapi senyum. Ke. Biar sempurna tipisnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang berkumpul dalam live ini ya Allah, Engkau muliakan ya Allah. Apalagi support live ini ya Allah, membantu live ini semakin tersebar luas ya Allah. Semoga Engkau muliakan beliau-beliau ini ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi saya di sini izin mendampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya. Oke. Kita lanjut. Fadzalika, ka bukan ko tapi ka sambil senyum biar tipis. Ya. Oke, bismillah. Oke, kita lanjutkan. Fadzalika, dari ka langsung masuk ke huruf lam. Ya.
dari huruf kaf langsung masuk ke huruf lam. Ya. Langsung saja masukkan. Likal. Karena ada apa di sini teman-teman sahabat Quran sekalian? Ini ada alif lam syamsiyah atau sering kita sebut dengan idgham syamsi. Ya. Kalau teman-teman menemukan ada alif lam bersandingan, ya seperti ini bersandingan alif bentuk seperti alif lamnya, dan di atas lamnya atau di sekitar alif lamnya ada tanda tasydid, itu berarti adalah alif lam syamsiyah, ya, atau idgham syamsi. Maaf ya, kita tulis. Teman-teman tulisannya kelihatan jelas nggak kalau segini? Kelihatan jelas nggak? Atau kekecilan? Alif lam syamsiyah, ya. Oke, alif lam syamsiyah. Jadi tandanya adalah tanda tasydid. Gimana bacanya? Langsung masuk ke huruf yang ada tanda tasydidnya saja. Ya, jelas ya? Baik. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Amin. Oke. Ya, jadi ketika kita lafalkan fadzalikal. Langsung masuk ke lamnya. Ya. Oke. Seperti itu teman-teman sekalian. Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang saya izin zoom lagi. Teman-teman, saya izin ingatkan lagi. Siapa yang masih melafalkan huruf lam persis seperti huruf L, maka itu kurang sempurna ya. Apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L abjad alfabet? Saya langsung tunjukkan. Kalau kita melafalkan huruf L, yang disentuhkan hanya ujung lidah saja. Al, la, itu L. Tapi kalau huruf lam, itu dilafalkan seperti ini. Walamu adna halimun tahaha. Al, la. Kalau L, al, la. Kalau lam, al, la, li, lu, al. Ya. Oke, jadi bukan hanya ujung lidahnya saja. Paham ya? Oke. Paham sampai sini nggak? Ya. Oke, Allahu Akbar. 1.200 orang, 1.100, 1.200 orang. Kalau teman-teman kompak ini disupport, insya Allah akan tersebar luaskan atas izin Allah. Ya. Yuk syiar Quran bareng-bareng. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada huruf lamnya dalam kondisi bertasydid. Maka basic tasydid itu ingat bukan ditahan ya. Basic tasydid bukan ditahan ya. Basic tasydid itu ditekan, teman-teman sahabat Quran. Basic tasydid bukan tahan, tapi ditekan. Kecuali dua huruf apa saja? Huruf nun bertasydid, mim bertasydid, ini baru ditahan karena ada hukumnya juga, apa namanya, adalah gunnah. Selain nun dan mim nggak dibaca ditahan lam bertasydid itu, ya. Oke, emang apa bedanya antara tahan dan tekan? Bedanya seperti ini, dari kadar waktu. Nun dan mim contohnya. Inna, amma. Lam bertasydid nggak boleh ditahan. Fadzalikalla. Salah, itu tahan, harusnya tekan. Fadzalikalla. Ya. Faham? Faham sampai sana? Ya. Jadi ditekan saja. Kalladzi, bukan ditahan. Kalla, beda antara tekan dan tahan. Ya, teman-teman sahabat Quran bisa difahami. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, lamnya di sini dia berharokat baris atas, ya. Dia berharokat baris atas. Baris atas itu apa? Istilahnya harokat fathah, teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal A, ya. Maka lamnya nggak dibaca li. Kenapa? Bukan i, karena bukan kasroh harokatnya. Nggak dibaca juga dengan vokal u, lu. Kenapa? Karena harokatnya bukan dhammah, tapi harokatnya dia fathah. Kalau fathah dibaca dengan vokal A menjadi la. Tuh, kelihatan? Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, maka dibaca la. Ya, ingat, cara menyempurnakan harokat itu ada yang disebut dengan kaidah itmamul harokat. Untuk menyempurnakan harokat fathah, kasroh, dhammah, itu ada kaidah itmamul harokat. Ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Wal maftuhu bil fathi fham. Dibuka mulutnya. Apakah ketika lam berharokat fathah cukup dengan membuka mulut? Tentu tidak. Harus kita cek. Ya, harus kita cek teman-teman sekalian. Apakah huruf lam itu huruf yang tipis, huruf yang tebal? Huruf lam itu merupakan huruf yang tipis. Huruf yang tipis dibacanya gimana, Bang? Caranya dibaca senyum.
Berarti ketika teman-teman melafalkan huruf lam harokat fathah, buka mulutnya sambil dengan senyum. Gitu. Contohnya gimana, Bang? Jadi bukan seperti ini. Bukan cuman asal sekedar buka mulut saja. La. Tapi mana senyumnya? La. Biar tipisnya dapat. Jelas? La. Sambil senyum, ya. La. 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 Sambil senyum. Oke. Ya, terima kasih Ustaz Rahman ya. Insyaallah sehat selalu, amin insyaallah. Ya. Oke, paham sampai sini? Foto dulu silahkan. Kalau bagian ini teman-teman rasa penting, ya silahkan teman-teman foto. Kalau ini ada manfaatnya, jangan cuman sekedar diam saja. Ya, siapa yang belum syiar Quran? Siapa yang belum share? Di pojok kanan bawah ada tanda untuk beramal jariah, tanda panah. Yang belum share, di-share dulu. Yang belum syiar Quran dulu. Biar dapat pahala plus dapat ilmu, dapat pahala jariah. Yang belum silahkan kerahkan 1.200 orang share ke grup-grupnya, silahkan yang belum. Ya, sudah. Baik, kita lanjutkan kembali. Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Fadzalikallah. Gitu ya. Oke. Huruf dzal sudah kita bahas ya. Oke, jadi saya izin lewat sedikit karena barusan tadi kita bahas di sini. Ya. Perlu kita bahas lagi nggak huruf dzal? Di sini ada huruf dzal lagi. Ya, apakah kita perlu bahas lagi? Coba teman-teman respon di kolom komentar ya. Gitu, ya. Oke. Bahas, boleh deh, bahas lagi ya. Ini katanya ada yang perlu bahas lagi. Oke, kita bahas lagi. Bismillah, kita bahas berputar-putar di huruf dzal. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal, ya, ada 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Oke. Dzal. Kesalahan pertama, banyak orang melafalkan betul-betul ujung lidahnya digigit. Ini salah. Ya. Oke. Ya. Jadi dzal dilafalkan nggak boleh betul-betul digigit. Poin pertama kita akan bahas di akhir. Kita akan bahas poin 2, poin 3, poin 4. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi, poin 2, poin 3, poin 4 ini adalah kesalahan yang besar. Kesalahan yang fatal. Ya. Nah, cara melafalkan huruf dzal jangan sampai dibaca menjadi huruf dal. Alladi, ini salah besar. Atau dibaca menjadi huruf zai. Ya, allazi, salah juga. Atau dibaca menjadi huruf jim. Allaji. Coba teman-teman, kesalahan dari 4 kesalahan pada huruf dzal ini, teman-teman sering lafalkan kesalahan poin 1, poin 2, poin 3, atau poin 4. Coba boleh komen. Kesalahan yang sering kali teman-teman lafalkan ketika melafalkan huruf dzal, poin 1, poin 2, poin 3, atau poin 4. Coba teman-teman sekalian. Ya. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Ya. Jangan sampai dibaca alladi atau allazi atau allaji. Ya. Terus gimana cara melafalkan huruf dzal? Oke, ya, kita fokus lagi. Cara melafalkan huruf dzal itu bukan dengan betul-betul digigit. Kalau dzal dilafalkan betul-betul digigit, nanti sifat rokhwahnya berubah menjadi syiddah. Rokhwah itu artinya mengalir suara. Syiddah itu tertahan suara. Lah, bukankah dzal itu dilafalkan seperti digigit? Iya, seperti digigit, tapi bukan betul-betul digigit. Ya, cara melafalkannya gimana? Sentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas, tapi tipis-tipis, nggak ditekan, nggak kuat-kuat. Dalilnya apa? Nih ya, cara melafalkan dzal, wadhdhu wa dzal wa salil ulya min tarafaihima. Dza. Nih, dza, zi, zu. Jadi tipis-tipis ujung lidah nempelnya. Ya, biar apa? Ketika dilafalkan tipis-tipis nempel ujung lidah ke ujung gigi sari atas, dia akan mengalirkan nafas. Mengalirkan suara, maaf. Kalau digigit hilang suaranya. Ya, paham? Kalau digigit bunyinya jadi hilang, suaranya jadi nggak ngalir, nggak rohwa. Fadda, nggak gitu, tapi fadda. Paham? Jelas? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan hukum tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, kita lanjutkan. Tadi kayaknya ada yang kehapus. Oke, lanjut, nggak apa-apa deh. Ya. Allazi, zi. Jadi bukan alladi, tapi allazi, la, zi, zu. Ya.
Oke, waalaikumsalam teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Zalnya di sini berharokat, ini udah paham ya? Udah paham ya? Kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah bahasannya. Zal di sini berharokat baris bawah. Baris bawah dalam kaidah tajwid disebut dengan istilahnya apa? Kasroh. Maka huruf hijaiyah apapun berharokat kasroh dibaca gimana Bang? Dibaca dengan vokal I. Ya. Oke. Maka zal di sini teman-teman sekalian, ya perhatikan. Zal di sini nggak kita baca za, ya, nggak pakai vokal A. Kenapa? Karena bukan fathah harokatnya. Nggak dibaca dengan vokal U juga, karena bukan dhammah harokatnya. Ya, gitu. Ya, nah ini Bapak Supandi, ya, gitu. Ada yang sepakat sama Pak Supandi nggak? Langsung praktek Ustadz, jangan banyak keterangan bikin pusing dan dengar yang ngelihatnya. Berarti gak usah di sini Pak Supandi. Ya, Pak Supandi berarti nggak cocok dengan cara saya. Ya, gitu. Ya. Sepakat nggak sama Pak Supandi? Nah, nggak cocok katanya. Ini apa? Jenuh, pusing. Iya, memang bikin pusing. Ya, oke. Kita lanjut. Di sini kita bertele-tele bahasannya. Kita mengulang-ulang. Ya, gitu. Ada yang sepakat nggak? Tuh, kalau sepakat boleh komen sepakat tuh sama Pak Supandi ya. Nah, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan. Jadi dibaca dengan vokal I. Ya, yang jenuh silakan cari guru-guru kita yang lebih cocok dengan teman-teman semua, ya. Oke. Ya. Sip, kita lanjutkan. Za berharokat kasroh. Cara menyempurnakan harokat kasroh seperti apa teman-teman sekalian, ya. Jadi mohon maaf di sini kita nggak bisa belajar cepat-cepat, ya. Justru saya izin dampingi ngulang-ngulang, bertele-tele, muter-muter, ya, gitu. Biar apa? Biar teman-teman karena sering diulang-ulang jadinya hafal. Setelah hafal jadi faham atas izin Allah. Ya. Oke. Jadi di sini zalnya dibaca dengan vokal I menjadi zi, harokatnya harokat kasroh. Ya. Itu teman-teman sekalian, ya. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh seperti apa? Wadhun khifadin bin filiat wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara bukan hanya sekedar cengar-cengir senyum-senyum, ya. Bukan hanya sekedar cengar-cengir saja, tapi rendahkan rahang kita. Rahang mana? Rahang bawah. Ya. Ada dalilnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Ya teman-teman sekalian. Caranya dengan merendahkan rahang bawah. Zi. Bukan cuma sekedar zi. Bukan cuma sekedar zi. Zi. Tapi zi. Ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi di sini izin saya dampingi teman-teman nggak bisa cepat-cepat. Ya, nggak bisa selewat-selewat. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid saya harus dampingi teman-teman. Ya, teman-teman sekalian. Oke? Jelas ya? Gitu. Per harokat kita bahas mau nggak mau. Ya. Gitu. Oke. Zalnya berharokat kasroh sudah kita ketahui. Ya. Zalnya berharokat kasroh. Berjumpa dengan apa nih? Dengan huruf, Masya Allah. Berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Kalau ada kasroh berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun dibaca berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Udah fokus lagi teman-teman. Ya, kalau ada yang nggak cocok gak apa-apa. Silakan tinggal keluar dari live ini, dicari guru-guru yang lebih mungkin cocok dengan teman-teman ya. Oke. 2 harokat nama hukumnya adalah mad tabi'i. Oke, mad tabi'i itu teman-teman sekalian ya, mad tabi'i itu teman-teman sekalian bukan hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Tapi ada 2 kondisi lain. Ada fathah, ada dhammah. Fathah pasangannya alif, dhammah pasangannya wawu sukun. Kasroh ya sukun, fathah alif, dhammah wawu sukun. Ya. Cara menyempurnakan 2 harokat diayunkan saja. Ya, 2 harokat biar nggak kepanjangan atau kependekan. Cukup teman-teman ayunkan 1 kali. Ya. Turun naik. Zi, ladzi. Gitu. Ya. Ya, karena 2 harokat ini harus konsisten. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lama. Ya. Tuh, ya, lanjut. Ya, masih panjang kita pembahasan. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada huruf apa? Ini namanya huruf ya. Kalau ini kita bisa bahas singkat. Kenapa? Karena pada abjad alfabet lafalnya sama persis. Ya. Lafalkan huruf ya seperti teman-teman melafalkan huruf y. Selesai. Nah, lalu di sini ya-nya berharokat baris atas. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ya, perhatikan baik-baik. Aduh, ini belum. Kita geser sedikit.
Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris, ini namanya harokat. Harokat apa? Fathah. Ya. Oke, yang baru belajar ikuti ya. Harokat fathah ini membuat huruf hijaiyah apapun dibaca dengan vokal A. Menjadi vokal A. Maka ya di sini nggak dibaca i ya, karena harokatnya bukan kasroh. Bukan dibaca juga yu ya, karena harokatnya bukan dhamma. Tapi dibaca dengan vokal A, karena dia berharokat fathah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana untuk kita bisa menyempurnakan harokat fathah? Wal maftuhu bil fathi fham. Buka mulutnya, teman-teman sahabat Quran. Buka mulutnya. Ya, jangan ngaji itu jangan gini, ya. Lihat. Berharokat fathah kayak gini. Ya. Enggak, tapi ya. Tapi apakah cukup buka mulut? Tidak cukup. Ya. Siap kita bertele-tele di sini? Ya, jenuh deh teman-teman ya. Ya, saya izin, saya dampingin teman-teman berhuruf perawakan, berhuruf tajwid. Ya, janji saya, oke? Nah, ya, itu dia huruf yang tipis. Yaitu adalah huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis dibaca senyum. Maka ada dua hal ketika melafalkan huruf ya fathah. Ya, buka mulut sambil senyum, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, buka mulut sambil senyum. Jadi kalau kita lafalkan seperti ini. Ya, bukan cuman sekedar ya, tapi ya, senyum. Biar tipisnya dapat, ya. Paham? Jelas? Silakan difoto dulu nih. Ya, kalau ini manfaat silakan foto. Waalaikumsalam. Huruf tipis apa aja jangan dihafalin huruf tipisnya. Yang dihafalkan huruf tebal. Karena huruf tipis banyak. Ya. Jadi cara menghafalkannya hafalkan huruf tebal. Selain itu berarti huruf tipis gitu. Jangan dihafalkan huruf tipisnya banyak. Ya. Huruf tipis itu ketika fathah dibaca vokal A itu tipis. Yang ketika fathah dibaca dengan vokal O itu huruf tebal. Gitu aja, biar gampang, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Yadu nih, ya. Huruf dal, teman-teman sahabat Quran. Siapa yang menganggap bahwasannya huruf dal ini adalah huruf D? Ada nggak? Apakah di antara teman-teman masih ada yang menganggap huruf dal itu huruf D pada abjad alfabet sama? Boleh komen ya. Apakah di antara teman-teman ketika teman-teman melafalkan huruf dal itu seperti melafalkan huruf D? Ini kurang tepat teman-teman sekalian. Ya. Perlu kita bahas. Sebelum saya bahas, teman-teman genapkan dulu tap-tap layar sampai 100.000. Ini yang nonton 1.400. Yuk coba kompak. Tap-tap layar sejenak. Kasih love terbaiknya. Yang belum share, yang belum syiar Quran, 1.400 orang yang belum share, pojok kanan bawah ada tanda panah. Di-share dulu, disiarkan dulu ke grup-grupnya masing-masing dengan harapan makin banyak yang akhirnya seneng ngaji, ya. Dan teman-teman dapat pahala jariah. Dapat ilmu, dapat pahala jariah. Ya. Silakan teman-teman sekalian. Ya. Tuh 1.400 orang tap-tap layar. Tuh, 100.000 cepet ya. Karena kompak. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan di-sharekan dulu. Ya, pembahasan ngaji per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Oke, bismillah, kita mulai lagi. Teman-teman, huruf dal, jangan sampai teman-teman betul-betul serupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Karena mereka berbeda. Kita buktikan dan kita contohkan. Nih, ya. Huruf dal, perhatikan. Huruf dal itu berbeda dengan huruf D pada abjad alfabet. Dal, setiap huruf punya makhraj, teman-teman. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhraj, tempat-tempat keluar huruf. Ya, makhraj huruf dal dari mana? Dari torful lisan. Torful lisan itu apa, Bang? Ujung lidah. Oh, jadi huruf dal itu dari ujung lidah. Iya, tapi diapain? Dalilnya seperti ini. Wa ta'u wa dal wa tamin huwa min uliyas sanaya. Apa tuh, Bang? Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Bang, mohon maaf, saya nggak kebayang. Oke, ya. Yang nggak kebayang, izin teman-teman ya. Yang belum kebayang, ya, sebentar ya. Yang belum kebayang, saya izin contohkan. Nih, ilustrasi gambarnya, ya. Jadi perhatikan, ya, gitu. Kalau gitu semua huruf dibahas dalam satu hari bisa, Pak Ustadz. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat, ya. Jadi nggak semua huruf kita bahas semua, tapi sesuai dengan ayat yang kita baca. Karena namanya bedah tajwid. Jadi tergantung ayat yang sedang kita baca. Ya. Oke. Jadi cara melafalkan huruf dal seperti ini. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Kita punya gigi seri atas, punya bagian gusinya, tempelin pakai ujung lidah. Ya. Nah, ini huruf dal.
Sekarang pertanyaan dari saya, apakah teman-teman melafalkan huruf D pada abjad alfabet seperti ini? Saya yakin dominan di antara kita mayoritas tidak melafalkan D ke sini, tapi melafalkan di alfabet seperti ini. Iya enggak? Ya. Dominan kita melafalkan di alfabet itu ujung lidah ke langit-langit saja, bukan ke pangkal gigi seri atas. Maka hati-hati, jangan sampai menyerupakan antara huruf dal dengan huruf D karena mereka berbeda. Ya, dari segi bunyi pun berbeda. Contoh, ada kosakata duduk, kita pakai huruf D, maka bunyinya seperti ini, duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Beda nggak antara dada dengan dada? Ya, antara dadu dengan dadu. Nah, ya. Jadi mereka tidak betul-betul serupa. Teman-teman, sahabat Quran, ya, ketika kita praktekkan ke dalam bacaan kita, pastikan jangan dibaca menjadi D, tapi menjadi huruf dal, ya, gitu, oke? Yadu, 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 bukan yadu, yadu, ya, paham? Jelas? Ah, silakan teman-teman pahami baik-baik, ya. Nih, tadi kita akan coba kembalikan lagi ke dalam pembahasan nih. Ini bedanya antara huruf dal dengan huruf D. Jangan sampai betul-betul serupa, ya, sahabat Quran sekalian. Oke? Lanjut teman-teman, saya izin lanjutkan lagi. Di sini dalnya harokatnya apa? Teman-teman sekalian, dalnya harokatnya harokat dhammah. Kalau teman-teman lihat ada simpul angka 9 di atas huruf, itu namanya adalah harokat dhammah, ya, dhammah, ya. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal A, vokal I atau vokal U. Dibaca dengan vokal U, ya. Gitu. Oke, dibaca dengan vokal U, ya. Maka dalnya dibaca tidak da. Nggak boleh da. Karena bukan fathah tapi dhammah. Bukan juga di, teman-teman. Dengan vokal I bukan. Karena bukan baris bawah. Bukan kasroh. Tapi dibaca harus du. Karena harus dibaca dengan du, ya. Karena dia harokatnya dhammah. Oke? Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah kita bahas, ya. Cara menyempurnakan harokat itu harus dibahas agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Cara teman-teman ingin sempurna melafalkan harokat dhammah, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Dhammah tidak akan pernah menemukan kesempurnaan kalau tidak maju bibirnya. Maka dal dhammah dibaca maju bibirnya, vokal U-nya. Contoh, ya, perhatikan baik-baik. Nih. Yadu, yadu. Bibirnya maju, yadu. Bukan cuman yadu, yadu. Paham? Ya. Jadi maju bibirnya. Jangan sampai teman-teman harokat ini nggak teman-teman sempurnakan. Alhasil banyak orang ngajinya kayak kumur-kumur. Ya. Oke, maju bibirnya. Ulang, Ustaz. Nih. Yadu. Yadu. Bukan yadu. Du. Bu. Tapi du, bu, su. Semuanya maju bibirnya. Ya. Sudah diulang Ya, gitu ya. Oke, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Faham? Kita lanjutkan. Allahu Akbar. Ya, harus monyong. Harus disempurnakan monyongnya. Ya. Oke. Syukron, afwan. Lanjut. Kita melanjutkan ke huruf. Ini huruf apa? Nih, siapa yang masih susah melafalkan huruf ini? Ya. Ini namanya huruf ain. Ya. Jangan sampai ain di sini, apalagi dalam kondisi bertasydid. Nah, ini banyak yang salah. Ketika teman-teman melafalkan ain dalam kondisi bertasydid, jangan sampai kesalahan ini teman-teman lakukan. Apa kesalahannya? Dibaca terputus suaranya. Salah. Terputus suara itu seperti apa? Nih, perhatikan ainnya. Ya du'u. Nah, antara du' dengan bunyi vokal U-nya nggak boleh terpisah. Ya du'u. Nggak boleh. Tapi ya du'u. Ya du'u. Ada suara sedikit mengalir. Yang pertama ini salah. Ya du'u. Tapi harusnya yang kedua ya du'u. Faham nggak? Kenapa dia nggak boleh terputus? Kita akan bahas. Faham dulu nggak perbedaannya antara yang terputus ya du'u dengan yang dia mengalir sedikit suaranya. Ya du'u. Ya du'u.
Sekarang kita bahas, kenapa ain itu nggak boleh terputus suaranya? Karena ain punya sifatul huruf. Ya, kita geser, kita bahas. Ain, mana ain? Ain itu punya sifat huruf. Salah satunya disebut dengan tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan suara. Bainiyah artinya di antara. Ya, tawassut itu berada di tengah-tengah, di antara apa? Wa baina rikhwin wasyadidil umar. Ya, tawassut itu berada di antara rokhwah, artinya mengalir suaranya, syiddah tertahan suaranya, tawassut dia sedikit ada aliran suara tapi tidak betul-betul hilang. Ya. Jadi kenapa ain harus mengalir? Karena wa baina rikhwin wasyadidil umar. Dia punya sifat tawassut. Gitu ya. Jadi dialirkan sedikit. Ya du'u, ya du'u, bukan ya du'u. Karena apa tadi saya izin tulis ya. Nama sifatnya adalah tawassut. Ajib ya. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah, teman-teman yang nonton 1600, 1600. Di tap-tap layarnya gas lagi. Bismillah. Yang like udah 130. Kita tembuskan 150.000 tap-tap layar. Dan di pojok kanan bawah. Yang 1600 yang baru gabung siapa? Salam kenal. Nama saya Gifari Putra. Jangan lupa di-share dulu. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Itu fitur beramal jariah. Dapat ilmu, dapat amal jariah. Silakan share dulu biar dapat amal jariahnya juga. Di-share ke grupnya masing-masing syiar Quran. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Ya du'u. Oke, paham ya? Ain tasydidnya sudah kita bahas. Insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, ainnya dalam kondisi berharokat dhammah. Ya, saya ulang lagi. Tadi dhammah di sini sudah kita bahas. Ya, kita bahas lagi di sini diingatkan. Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun, terima kasih ya kakak checklist ya tuh dikasih berlian. Semoga rezekinya bertambah. Banyak berlian-berlian yang Allah titipkan kepada kak checklist tapi berkah untuk kemaslahatan umat. Amin. Nah, huruf hijaiyah apapun ya yang dia di atasnya ada harokat simpul angka 9 itu disebut dengan harokat dhammah. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal u, maka ainnya di sini dibaca au. Ya. Oke. Cara menyempurnakan harokat dhammah wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhammah. Maju bibirnya. Teman-teman, saya mau kasih boleh saya kasih tahu rahasia nggak? Ini belum saya pernah bahas. Harus maju bibir, kok maju tipis? Maju bibirnya. Maju bibirnya, ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ya, nanti saya kasih tahu rahasia. Dibaca ya du'u, ya du'u, maju bibirnya. Ya. Cara menyempurnakan harokat dhammah wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Sempurnakan dengan cara monyong bibirnya. Ya. Nah, sekarang teman-teman, saya pengen kasih tahu rahasia. Ya. Huruf ain itu huruf yang tipis, huruf yang tebal. Huruf ain itu huruf yang tipis, huruf yang tebal. Ini harus kita kasih tahu dulu. Ya, biar tahu rahasianya yang banyak orang belum tahu kalau kita pengen detail. Ya. Huruf ain itu huruf tipis, huruf tebal. Huruf ain itu adalah huruf yang tipis. Nah, oke. Ini saya kasih clue-nya. Ain adalah huruf yang tipis. Ain huruf yang tipis bukan tebal, hati-hati ya. Ain bukan huruf yang tebal ya. Ain itu huruf yang tipis ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih dua opsi. Teman-teman silakan tebak mana bacaan yang paling tepat. Yang pertama, ya du'u, ya du'u, atau ya du'u. Yang pertama, ya du'u. Yang kedua, ya du'u. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Coba. Yang betul adalah yang kedua. Kenapa? Karena sebelum dhammah, sebelum monyong, karena dia ain itu adalah huruf yang tipis, maka huruf-huruf yang tipis ketika dhammah dibaca harus senyum dulu. Harus senyum dulu. Ya. Harus senyum dulu. Nih, jadi nggak langsung monyong, ya. Ya du'u, tapi ya du'u. Nah, senyum dulu ya. Ya du'u. Ya du'u. Biar apa? Biar tipisnya dapat dulu. Kan huruf tipis dibaca senyum. Ya. Nah, itu rahasianya yang banyak orang mungkin nggak bahas. Ya. Faham? Jadi senyumkan ya. Senyumkan ya teman-teman sahabat Quran sekalian ya, disenyumkan. Oke? Sekali lagi. Ya du'u. Ya du'u. Ya du'u. Nah, gitu. Siapa yang baru tahu boleh komen. Teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya du'ul. Nah, di sini kita menemukan ada huruf dari huruf ain
langsung masuk ke huruf lam. Tuh, Masya Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat Quran. Di sini ada huruf lam dalam kondisi sukun. Dari huruf ain langsung masuk ke huruf lam. Dari huruf ain langsung masuk ke huruf lam. Ya, karena ada alif lam komariah di sini. Tanda alif lam komariah ada tanda sukunnya. Ya. Oke. Lam dilafalkan siapa? Saya izin ulang ya. Siapa yang melafalkan huruf lam masih sama seperti huruf L? Saya izin ulang lagi. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam masih sama seperti huruf L? Ini tetot salah, teman-teman, ya. Jangan dilafalkan seperti huruf L. Bedanya apa antara huruf lam dengan L? Oke, kita bahas. Kalau L dilafalkan seperti ini. Ya du'a'ul. Ya du'a'ul. Ujung lidahnya doang yang nempel. Kalau huruf lam, wallamu adna halimun taha dibaca seperti ini. Ya du'ul la la li ini lam la la al. Kalau L la la al. Nah, beda. Beda ya. Jadi bukan ya du'ul, tapi ya du'ul. Ya. Faham? Ya Allah, semoga teman-teman yang sekarang gabung di live ini ya Allah, muliakan beliau-beliau ini karena Quran ya Allah. Mudahkanlah dalam belajarnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya du'ul ya. Ya. Oh, maaf, belum kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan membahas kesalahan. Kesalahan biar teman-teman tahu harus hati-hati gitu lah, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Yang pertama apa? Yang pertama dibaca ada pantulannya. Ini tidak boleh. Lam gak punya sifat qalqalah. Lam gak punya sifat qalqalah. Qalqalah itu hurufnya ba, jim, dal, to, kof. Disingkat baju di toko, bukan baju di mall. Maka lam gak termasuk. Gak boleh dibaca ya du'ul ya. Ya, tapi ya du'ul ya. Jadi bukan ul ya. Ya. Yang kedua, jangan sampai melafalkan huruf lam itu terputus suaranya. Sama kayak huruf ain. Lam nggak boleh putus. Ya du'ul yatim. Karena takut mantul, akhirnya memutus atau menahan bunyi al sehingga terputus dengan ya-nya. Ya du'ul ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Harus kita bahas. Karena huruf lam itu punya sifat tawasud, teman-teman sahabat Quran. Tawasud itu pertengahan suaranya atau bainiyah. Bainiyah itu di antara. Bang, masih belum jelas maksudnya tawasud itu seperti apa? Ya, gitu. Oke, sebentar teman-teman ya. Maksudnya tawasud itu seperti apa? Oke, sebentar ya. Ini ada yang hilang dulu. Sebentar. Masya Allah. Sebentar ya. Aduh, mana lagi ya ininya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Kita lanjutkan lagi. Mana tadi? Apa itu maksudnya tawasud? Nah, tawasud itu seperti ini. Ya. Nih, tawasud itu dia artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rokhwa dan syiddah. Rokhwa artinya mengalir. Ustadz sudah serak gitu suaranya. Iya, perjuangan, teman-teman ya. Kalau saya ngajinya, baik teman-teman sahabat Quran. Teman-teman nggak jadi semangat. Makanya mau gak mau suara saya yang harus dikorbankan ya. Insya Allah. Ya. Jadi tawasud itu berada di antara rokhwa dan syiddah. Dalilnya apa? Wa baina rikhwin wa syaddidil umar. Artinya apa? Rokhwa itu mengalir suara, syiddah itu artinya tertahan suara, tawasud itu artinya sedikit mengalir suaranya, ya. Gitu. Minta PDF tajwid belum bisa kalau PDF tajwid belum ada, ya. Oke, paham ya sampai sana ya? Nah, jadi dia nggak boleh betul-betul syiddah tertahan, putus nggak boleh teman-teman, ya. Maka ketika teman-teman melafalkan, perhatikan, ya. Ketika mana? Nah ini ya. Ketika teman-teman mana ayatnya tadi? Nah ini ya, saya izin zoom lagi. Oke. Ketika teman-teman melafalkan huruf ain di sini, melafalkan lam di sini, nggak boleh dibaca dia terputus, ya. Oke. Ya du'ul yatim, ya du'ul yatim, nggak gitu, tapi ya du'ul ya, ul ya, ul ya. Tuh, ya. Oke. Paham sampai sini? Paham sampai sini teman-teman sahabat Quran? Ya, 1.700 orang yang sedang memandang. Kita tembuskan tap-tap layarnya 200.000. Ya, yang baru bergabung jangan lupa dibantu share dulu biar dapat pahala jariah juga. Di pojok kanan layar bawah HP teman-teman sekalian ada tanda panah. Silakan dibantu share, disiarkan ke grupnya masing-masing. Di sini kita fokus belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid setiap hari. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian,
Di sini kita menemukan ada huruf ya. Untuk huruf ya ini nggak perlu kita bahas panjang-panjang. Kenapa? Karena pada abjad alfabet kita sering lafalkan apa huruf Y, selesai. Ya. Nah, tapi harus kita sempurnakan. Ya-nya di sini berharokat baris atas. Baris atas itu namanya harokat fathah, ya, harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Dibaca dengan vokal A. Menjadi bukan Y karena bukan kasroh. Ya, bukan juga kita baca yu karena bukan dhammah. Tapi kita baca ya. Karena apa? Harus jelas karena dia berharokat fathah. Gitu. Faham? Jelas, teman-teman sahabat Quran sekalian? Faham nggak sampai sana? Belum selesai, ya. Kita baca per huruf dalam sedikit-sedikit. Ya, di sini dia berharokat fathah. Cara menyempurnakan baris atas atau vokal A atau fathah seperti apa? Ada dalilnya. Wal maftuhu bil fathi faham. Buka mulutnya dengan sempurna. Apakah ketika melafalkan ya berharokat fathahnya buka mulut? Belum juga. Yaitu huruf tipis, huruf tebal. Yaitu huruf yang tipis. Emang kenapa huruf yang tipis? Dibacanya sambil senyum ya, biar tipis bacaannya. Contohnya kalau nggak tipis, nggak senyum gimana bang? Contohnya seperti ini kalau nggak tipis. Perhatikan baik-baik. Ya, nggak tapi ya, senyum dia. Ya, tipis ya. Paham nggak sampai sana, teman-teman sahabat Quran sekalian? Ya. Sedikit lagi nih. Yuk, Masya Allah 2 ayat. Ini satu ayat, ayat 2 surah Al-Ma'un kita harus bahas 1 jam lebih nih, teman-teman. Allahu Akbar. Lanjut ya. Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya. Sip. Ya, 2 pembahasan lagi nih, teman-teman. Yuk, siap-siap. Konsentrasi sebelum teman-teman kerja nih. Huruf ta. Ya, dia berharokat baris bawah, teman-teman. Ya, maaf, kita bahas dulu huruf ta-nya. Baru harokatnya. Karena saya janji bahas teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Huruf dulu. Banyak orang yang melafalkan huruf ta, kesalahan yang sering kali terjadi adalah dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Atau seperti digigit. Ya, lidah menjulur ke area luar mulut, ini tidak boleh. Bang, contohin. Siap. Nih, melafalkan ta dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ta, ti, tu, at. Ujung lidahnya keluar. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu bukan cara melafalkan huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta, teman-teman sahabat Quran? Kita cek di sini. Ya, nih huruf ta itu tidak boleh dilarang menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau seperti digigit, seperti yang tadi saya contohkan. Tak punya tata cara soalnya. Ya, makhraj itu setiap huruf punya. Makhraj itu tempat keluar huruf. Di mana makhraj huruf ta? Dari toroful lisan. Toroful lisan itu apa? Toroful lisan itu adalah artinya ujung lidah. Ya, ujung lidah. Dalilnya apa? Watta'u wadaluwata min huwa min ulyasanaya. Ya. Jadi ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas kita. Bang, saya masih belum kebayang seperti apa, Bang, gitu ya. Oke, tinggal kita cek di sini gambarnya. Nih, ya. Jadi huruf ta itu dilafalkan seperti ini. Kita punya ujung lidah disentuhkan ke kita punya gigi sari atas. Nah, bagian gusi pangkalnya tempelin pakai ujung lidah. Maka nampak depan ketika kita lafalkan huruf ta itu ujung lidahnya nggak kelihatan. Ya, nih. Tatitu bat, bukan tatitu, ya. Oke. Paham sampai sana? Nah, oke. Salah satu sifat yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ta adalah sifat yang namanya hams. Ya, gitu. Udah mau persiapan kerja Ustaz biar bisa agak pagian nggak? Kalau pagian banget nanti saya kan sholat subuh. Ya, oke. Ini udah lebih pagi teman-teman dari biasanya. Kita live biasa jam 6 baru mulai. Ya. Nah, huruf ta punya sifat hams. Hams itu artinya secara basic adalah mengalirkan nafas. Ya, mengalir nafasnya. Tapi untuk huruf ta, hamsnya hanya berupa percikan nafas saja. Kalau lebih dari percikan, nanti disebutnya takaluf. Takaluf itu lebay, berlebihan. Mukamalan min ghairi ma takalufi. Contoh bang, contohin dong bang, huruf ta yang berlebihan seperti apa? Seperti ini. Yadu'ul yati. Ti enggak berlebihan, cukup ti. Jadi hanya dipercikan nafasnya saja. Faham enggak teman-teman? Faham enggak? Jadi hanya dipercikan nafasnya saja. Ya. Sebentar ya teman-teman sekalian. Ya. Bentar teman-teman, saya ini pindahin file dulu sebentar ya. Faham ya sampai sana ya? Baik, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Baik. Mana tadi pembahasan kita? Ini saya pindahin dulu ini ke sini ya, bentar ya.
Oke, maaf yang ini ya. Jadi jangan sampai yatim, tapi yatim, tipis-tipis saja ya. Saya izin tulis di sini ya. Hams, huruf ta, hanya berupa percikan nafas saja ya. Teman-teman sekalian, saya izin. Hams, ya, dia mengeluarkan percikan nafas saja. Jadi nggak banyak-banyak. Jangan sampai berlebihan. Ya. Kalau tak sukun seperti apa? At, it, ut, nggak ada bunyi s-nya. At, it, ut, no, tidak. Ya. Oke, lanjut lagi. Ta-nya berharokat kasroh. Baris bawah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris, itu namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal i. Ya, maka tanya dibaca ti gitu. Oke. Cara menyempurnakan harokat kasroh seperti apa, teman-teman? Ada yang tahu? Cara menyempurnakan harokat kasroh biar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Caranya wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Rendahkan bagian rahang bawah kita, bukan hanya sekedar cengar-cengir senyum-senyum saja. Ya, untuk saya contohkan nih. Jadi ketika melafalkan harokat kasroh bukan senyum-senyum doang. Bukan cuma cengar-cengir saja ti atau ti tapi ti. Rahang bawahnya direndahkan ti. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Ya, ada kaidahnya. Jadi kaidahnya bukan senyum, sebenarnya bukan hanya sekedar senyum, tapi rendahkan rahang bawah. Siapa yang baru tahu? Ya, Masya Allah. Tuh, 200.000 nyampe, Allahu Akbar. Tap-tap layar terus biar makin tersebar konten-konten baik. Ya, yang belum share, paskan nih. 890 kali share-nya. Kita tembuskan sampai 1000. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman yang sudah isi Al-Quran di pojok kanan bawah tanda panah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, baru tahu, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jadi tahu ya, atas izin Allah. Nih, teman-teman lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas pembahasan terakhir nih. Ya, di sini ada pembahasan menarik terakhir. Konsentrasi. Ya, nih, ya, yang saya kotakin. Tima. Apa nama hukum di sini? Saya akan bahas, saya akan bedah. Nama hukum di sini disebut dengan mad arid li sukun. Saya tulis di atas. Namanya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun boleh dibaca panjang harokatnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Ya, oke. Apa rumus mad arid lisukun? Yang pertama kita pakai tinta warna biru, kita tandai dulu. Di sini ada huruf berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun. Apa nama hukum tajwid di sini? Ya. Yang saya tandai dengan warna biru, ipi lagi. Ini apa hukum tajwidnya? Sampai belepotan ya, Masya Allah saking semangatnya. Ini namanya hukum tajwid mad tabi'i. Kita tulis, berarti dalam mad arid li sukun itu pasti ada mad tabi'inya. Mad tabi'inya bisa apapun ya. Bisa kasroh ketemu ya sukun, bisa fathah ketemu alif, bisa dhammah ketemu waw sukun. Ya. Nah, di sini kasroh ketemu ya sukun itu adalah mad tabi'i. Oke? Mad tabi'i plus titik sama dengan mad arid li sukun. Nah, teman-teman kita cek dulu nih. Ini apa namanya? Ini namanya huruf mim, betul? Ini namanya adalah huruf mim. Cara melafalkan mim dilafalkan seperti huruf M, ya. Nah, mim di sini berharokat baris atas. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A atau U, teman-teman. Dibaca dengan vokal A. Maka harusnya basicnya kita baca tima, gitu ya, betul nggak? Basicnya gitu nggak? Kita bahas yang basicnya dulu. Tima, gitu ya. Tima, seperti itu. Ya, oke. Tapi aturan mainnya akan berubah. Yang harusnya mim berharokat fathah dibaca tima, karena aturan mainnya berubah ketika apa? Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat baris atas atau fathah, dan kita berhenti pada huruf tersebut, baik berhenti di akhir ayat seperti ini, ataupun berhenti di pertengahan ayat, maka mim berharokat fathahnya udah nggak dibaca A lagi. Fathahnya kita ganti menjadi apa? Diganti menjadi sukun tinta warna merah. Ya, sukun ini disebut dengan apa, teman-teman yang sering belajar dengan saya bareng-bareng? Disebut dengan sukunnya disebut dengan sukun arid. Maka kita tulis dalam rumus mad tabi'i plus dengan sukun aridoh. Sukun arid atau sukun aridoh. Ya. Nah, ini rumusnya.
Sukun arid itu apa bang? Sukun palsu atau sukun baru? Kenapa sukunnya disebut dengan palsu atau baru? Karena asalnya bukan sukun. Ya, asalnya bukan sukun, tapi fathah. Karena berhenti jadilah sukun. Makanya palsu sukunnya. Ajib ya. Ajib ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Oke, maka sekarang kita baca. Ya, dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya, terima kasih Bang Syakha. Ya, Syakho. Nah, kalau pakai tajwid Syakho. Nah, nih, jadi kalau 2 harokat sepanjang apa? Seperti melafalkan 2 kali tim. Ya du'ul yatim tim. Ya du'ul yatim. Kalau 4 harokat sepanjang apa? Ya du'ul yatim tim tim tim. Ya du'ul yatim. Kalau 6 harokat berarti 6 kali pelafalan. Seperti 6 kali pelafalan. Ya du'ul yatim tim 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 tim. Maaf. Ya du'ul yatim tim 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 tim. Gitu. Ya. Gitu. Ya du'ul yatim. Gitu. Itu 6 harokat. Ya. Faham? Sip. Kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian, ya. Oke. Kalau teman-teman ada yang pengen punya Al-Qur'an ada pembahasan makhrajnya nggak kayak gini? Nih. Pembahasan yang ada makhrajnya kayak gini, ada yang mau nggak? Kalau mau, nanti kita kasih persiapan bulan Ramadan nih. Kita kasih diskon 50.000. Ada yang mau nggak? Per huruf dibahas dari mulai bentuk huruf. Per huruf dibahas huruf fa, tuh dijelaskan seperti ini. Ya, kalau order dalam live ini teman-teman dapat diskon 50.000. Ada yang mau nggak tuh? Ya, tuh jelas. Ada yang mau? Setelah ini ya, terima kasih. Tuh ada sifat-sifat hurufnya. Ya, lalu ada rumus-rumus tajwidnya juga seperti ini. Tuh ya, ada rumus-rumus tajwid. Setelah ini ya, sip, kita baca dulu bareng-bareng ayat keduanya. Alhamdulillah sudah kita tuntaskan pembahasannya selama 1 jam 15 menit. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 2-nya. Praktekkan segala bentuk tajwidnya teman-teman ya. Baik, bismillah. Terima kasih Bunda Eti, Masya Allah. Kita mulai. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekarang dari contoh pelafalan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim.